Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membahas persoalan ini, saya akan memisahkan terlebih dahulu ya antara praktek klinik dengan kebiasaan masyarakat kita meminta doa kepada orang soleh. Ini berbeda ya, saya nggak mengerti. Ini berbeda. Ini bisa kita lihat misalnya di dalam KBBI, tapi saya tidak akan membahas persoalan ini. Kita akan bahas itu di lain kali aja ya. Untuk persoalan ini begini ya. Misalnya ada orang sakit ya, misalnya ada orang sakit misalnya ya. Gak mungkin lah orang sakit itu langsung moro-moro pergi ke praktisi klinik gitu ya. Bisa dukun, bisa gus, bisa syah apa ahli ruqyah dan seterusnya. Gak mungkin. Orang sakit itu biasanya beli obat ke dokter, ke puskesmas, ke warung lah, ke apotik. Kalau memang nggak sembuh ya baru ke dokter umum. Kalau belum sembuh juga ya ke dokter spesialis atau kemudian dilanjutkan ke perawatan kedokteran di rumah sakit dan seterusnya. Baru kalau tidak sembuh, biasanya mereka baru lari ke klinik-klinik tersebut. Dan ini dari sini kita bisa menyimpulkan begini, kira-kira begini ya. Ketika seseorang tidak menemukan solusi rasional atas problemnya, atas masalah yang ia hadapi, baik itu berupa keinginannya yang begitu tinggi, baik itu rasa sakit ataupun ketakutan terhadap apapun, ia akan mencari solusi lain yang sifatnya ia rasional. Sepertinya ini wajar ya, dapat diambil begitu wajarnya sehingga ini tidak hanya konsumennya, menjadikan tidak hanya manusia biasa atau manusia awam, juga manusia terdidik, orang-orang terdidik. Ini bisa kita buktikan, contoh paling sederhana dari ini dan paling nyata adalah ketika pemilu eksekutif maupun legislatif. Ada begitu banyak orang terdidik yang masuk ke rumah-rumah paranormal, apapun nama paranormal, Gus, Sah, ahli atau apapun lah, itu full. Itu dan mereka tuh sebenarnya cuma sederhana sih ya. Mereka tetap ikhtiar ya, mereka tetap ke dokter kalau yang memang sakit atau kalau memang orang yang nyalak itu ya tetap kampanye. Cuman mereka butuh pegangan gitu ya. Ini kan beban berat ya. Mereka butuh pegangan di samping ikhtiar-ikhtiar mereka. Mungkin ada yang bertanya begini ya. Kok mereka cari pegangannya ke dukun sih? Ke paranormal? Kok mereka tidak tawakal saja atas hasil akhir dari usaha mereka? Kok mereka tidak memasrahkan saja hasil akhirnya pada Tuhan? Saya nggak sedang membela mereka ya. Cuman saya mencoba pakai nalar mereka itu begini. Kalau mau menjawab pertanyaan kayak begini itu begini jawabannya. Saya kan punya Tuhan ya. Saya yakin Tuhan Maha mendengar. Ketika saya bermasalah, saya curhat pada Tuhan. Tapi sebagian besar kita itu baru kerasa beban ini sedikit berkurang kalau kita curhat pada orang lain. Bedanya di mana coba? Hampir sama lah. Kemudian menurut saya solusinya gimana? Begini ya. Solusinya menurut saya itu begini ya. Ada dua ya. Yang pertama pendidikan, yang kedua bacaan. Pendidikan tentu bisa pendidikan di lembaga pendidikan, bisa juga didikan kehidupan, didikan pengalaman, didikan sering gagal dan sering menghadapi begitu banyak masalah. Yang kedua bacaan. Bacaan itu benar-benar betul-betul bacaan dari sekian banyak referensi misal, atau juga dengan membaca kehidupan kita, membaca kehidupan orang lain, membaca fenomena sosial dan seterusnya. Sedangkan untuk masalah kedua, kenapa ada begitu banyak praktisi dari perdukunan ini yang memakai jubah Islam? Sederhana sekali sih, mereka itu kan jualan ya. Pangsa pasarnya sebagian besar orang Muslim. Mereka pangsa pasarnya itu
pergi ke dukun itu kan dengan sebuah keyakinan di dalam otak mereka, itu kan mereka orang-orang istimewa. Dukunnya itu orang istimewa. Mereka tidak akan mempunyai kesaktian itu atau mempunyai keistimewaan kecuali mereka dekat dengan Tuhan. Maka untuk menyiasati itu mereka memakai jubah-jubah keislaman. Baik di dalam medianya, pakaiannya, bahkan namanya loh. Gus itu kan keislaman. Syah, ahli ruqyah itu islaman semua itu. Kira-kira untuk memenuhi selera pasar gitu lah. Kira-kira begitu ya. Dan gimana ya, ini apakah ini boleh, ini bukan persoalan boleh nggak boleh, ini jualan ini jualan ini. Masalahnya itu begini loh masalahnya. Apa iya kita bisa menjamin ketika seorang memakai jubah keislaman dan segala tetek bengeknya itu kan semuanya itu kan cuma simbol ya, simbol Islam. Apa iya semua simbol itu menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan Islam, tidak menyalahi Islam? Itu pertanyaan. Mungkin ada sebuah masa ketika di masa lalu ini ya, ketika kita membeli makanan, kok tempatnya istimewa, isinya pasti istimewa. Kalau kita membeli baju, celana atau sepatu misalnya, kok tempatnya itu istimewa, bungkusnya itu istimewa, itu pasti istimewa. Karena gambaran bungkus itu itulah gambaran isi. Tapi saat ini di mana kita menemukan sebuah kepastian bahwa bungkus yang istimewa isinya pasti istimewa? Sulit sekali. Begitu juga dengan mereka yang memakai simbol-simbol Islam itu untuk jualan klenik, kira-kira begitu. Lalu solusinya bagaimana? Menurut saya sih sederhana ya. Saya akan memberikan sebuah solusi yang berupa pertanyaan yang sangat mendasar sekaligus ekstrim. Begini, memangnya ada di dalam Islam itu sebuah konsep, sebuah ajaran tentang pengobatan Islam misalnya. Sederhana itu, ada enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.